Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk itu Bapak lihat ada yang tidak hadir ini. Siapa aja yang tidak hadir? Si Rasid sama Zahira. Berarti ada dua yang tidak masuk hari ini ya. Baik. Kenapa dia? Ada yang alasan kirim surat? Tidak ada kabar? Tidak. Baik, kita lanjut pembelajaran kita. Untuk itu Bapak tes dulu. Ini lemah sekali nampaknya. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Mantap. Baik, kita lanjut pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut, Bapak harap semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, habis. Sama-sama kita nyanyi. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hari mampu sentosa. Berikan di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang lain daripada yang lain kali ini. Penasaran? Iya, coba kita lihat di depan di TV board kita ada namanya coding, ya, pembelajaran of coding. Kenapa semuanya? Ada yang sakit hari ini? Ya, sehat ya. Baik, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial dalam berpikir komputasional. Ketika anak Bapak semuanya, ya, apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelumnya Bapak ingin menunjukkan ada gambar kucing, burung, dan makhluk aneh dan dengan berbagai warna. Sebagai contoh, bagaimana sih komputer itu bisa mengenali data dengan cara berpikir komputasional? Ya, jadi komputasional itu dengan cara berpikirnya. Jadi komputer sama dengan pikiran kita, ya, dengan mempunyai alat-alat dan bukti. Baik, kita lihat. Ada gambar apa yang pertama? Gambar burung. Gambar burung suaranya bagaimana? Ya, cit. Kemudian gambar kedua, ada gambar kucing. Bagaimana suaranya? Iya. Gambar yang ketiga, gambar alien. Kenapa ini alien? Nah, pokoknya yang aneh-aneh, yang asing-asing namanya alien aja, ya kan? Yang ada di pikiran kita. Sama juga seperti komputer. Karena komputer yang buat siapa? Baik, yang selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, nah, siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Kemudian, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Ya, selanjutnya, apa sih berpikir komputasional itu? Komputasional ialah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis
dan logis. Logis artinya nyata, yang mempunyai bukti dan fakta. Ya. Selanjutnya, komponen utama dalam berpikir komputasional. Apa komponen utamanya? Coba bacakan dulu Nara. Yang pertama adalah iya, jadi ada 4 ya. Cara berpikir dengan cara komputasional. Nah, apa yang pertama? Sama-sama 1, 2, 3. 1. Dekomposisi. 2. 3. 4. Baik, kita masuk yang pertama. Ya, dekomposisi. Apa sih berpikir secara dekomposisi itu? Memecahkan masalah atau tugas menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya apa sih Pak? Contohnya ada seperti yang di depan ini. Apa namanya ini? Puzzle. Dia dengan beragam-ragam bisa disatukan menjadi satuan yang utuh. Ya. Kemudian contoh dekomposisi lainnya. Pernah nggak kamu jadi panitia 17 Agustus? Atau di sekolah kita? Atau di desa? Nah, kalau ketuanya semua yang berpikir, pusing nggak? Pusing. Jadi dibagiankan masing-masing. Ada yang bagian acara, kemudian apa lagi? Bagian hadiah, kemudian lomba, kemudian bagian konsumsi. Jadi semuanya dipetah-petahkan sehingga pekerjaannya menjadi lebih mudah dan semuanya bertanggung jawab. Iya kan? Baik, yang selanjutnya. Nah, Bapak ingin main tebak-tebakan nih. Coba, aku berkaki 4. Ya, aku tidur di kandang. Kemudian aku bersuara mo. Siapakah aku? Sapi. Ya, tepat. Satu lagi, Bapak ingin mengubah daya pikir kalian. Aku ada di dalam kelas. Ya. Kemudian aku berkaki 4. Kemudian aku tidak pernah merasa atau mengeluh terhadap sesuatu. Siapakah aku? Iya, bagus, luar biasa Bapak. Dia adalah meja karena ada di dalam kelas. Kita dapat berpikir, oh iya, langsung kita menjawab. Baik, yang selanjutnya. Ya, pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau perulangan dalam masalah atau data. Contohnya ini, di dalam gambar yang ada di depan ini, di TV. Ada berapa sih yang warna kuning? 4. Dari mana kamu tahu ada 4? Karena dari warna dan pola-pola yang berbeda. Ada berapa warna hijau? 7. Ada berapa hijau tuanya? 7 juga. Jadi kita sudah dapat. Oh, ini bentuknya polanya seperti ini, warnanya kuning, langsung tergambar. Ada 4 warna kuningnya. Ada 4 atau 5? 4 ya. Baik, yang selanjutnya. Ini ada gambar apa namanya? Lingkaran. Ya, ada lingkaran. Kemudian ada lagi bintang, ada lagi lope, ya. Kemudian satu lagi ada segitiga. Bisa nih, baik. Ada segitiga. Nah, gambar yang ke-8 gambar apa ini? Segitiga. Apa? Iya, karena dia berulangan. Habis ini, apa namanya? Lingkaran, bintang, lope, baru segitiga. Yang selanjutnya juga begitu. Maka yang terakhir adalah segitiga. Baik, yang selanjutnya kita akan mainin lagi. Ini ada 1, 1, 1, 2, ya, 1, 3, ya. Kemudian ada 1, 4. Baik, yang 1, 4 ini apa kira-kira? Yang 3 habis itu tuh ini masalah. Ada 4, 4. Yang terakhir apa namanya? Nah, apa
lima? Habis satu, dua, tiga, empat, dan lima. Baik, pintar semua Bapak ini. Ya, lanjut. Ini ada 8. Angka apa namanya ini? Domino. Iya, domino atau gaplek ya, yang biasa digunakan. Nah, angka yang selanjutnya yang kelima, angka apa berapa? 55. 46. Iya, baik. Kita bisa cari tahu nanti dengan cara seperti ini. Ini 2, 3, 4, 5, dan di sini harusnya 6. Baik, kalau di sini 0, 1, 2, 3, di sini berarti jawabannya 4 dan 6. Bagus. Iya, 4 dan 6 karena dia berurutan nilainya. Ya. Selanjutnya ini tebak-tebakan. Ya, abstrak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang abstrak. Coba baca dulu yang kuat, Alvaro. Abstraksi adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Iya, menyederhanakan masalah dengan mengambil detail yang tidak penting. Contohnya nih, kita lanjut. Contohnya adalah agar bisa menuju ke jalan sekolah mengantarkan barang. Nah, ini posisi sekolah kita. Ini Pak Ojolnya. Apa sih yang harus kita sampaikan kepada Pak Ojol? Pak Ojol, nanti di depan sekolah kami ada kedai Rasid. Ya, kalau di sekolah kita ini kan ada warungnya pas di depannya. Pak Ojol langsung berpikir, oh iya. Jadi dia berpatokan dengan arah yang ditunjukkan oleh kita tadi. Ciri-cirinya, tempatnya. Baik, yang selanjutnya. Algoritma. Coba baca dulu si Sarah. Algoritma. Iya, suara si Sarah pelan kali. Coba si Farel, baca Rel. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur dan logis, baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, algoritma itu urutan langkah-langkah. Sama seperti Bapak bilang tadi, kalau kita pernah main ular tangga, siapa yang pernah main ular tangga? Nah, itu juga sudah termasuk main algoritma. Lanjut. Nah, contoh algoritma dalam keadaan sehari-hari. Membuat teh. Apa sih urutan yang pertama? Iya, masukkan sasetnya. Teh saset, kemudian gula secukupnya, kemudian bisa langsung diminum. Nanti malah mulutnya. Tunggu sebentar atau memakai apa? Sendok dengan cara ditiup supaya tidak panas, ya. Nah, itu cara-caranya algoritma. Sama seperti Pak Ojol tadi, ya. Dia buat algoritmanya dengan menggunakan, kalau sekarang namanya apa? Google Map. Siapa yang pernah naik Gojek? Iya. Dia sesuai dengan arah dan tujuan harganya. Semakin jauh, maka harganya semakin mahal. Ya, selanjutnya tugas kelompok. Nanti ada Bapak bagi menjadi berapa kelompok? 4 ya. Ya, setiap kelompok nanti akan Bapak bagi untuk membacakan tugasnya di sini. Ya, terlebih dahulu coba silakan dulu si Alvaro, Hafiz, si Nara, dan si Farel, silakan. Iya. Bagaimana caranya agar si petani kita dapat taninya si Nika. Ini apa nih? Nia. Oke. Bagaimana caranya agar si Bu petani ini
lepas daripada buaya dan serigala. Ya, coba bagaimana caranya? Apa dulu yang dibawa? Domba duluan. Domba duluan, terus domba dibawa. Kemudian serigalanya makan sayur. Tidak bisa. Baik, untuk itu nanti kita jawab ya. Bagaimana cara penyelesaiannya di dalam kerja kelompok. Baik, silakan duduk. Terima kasih anak-anak Bapak. Iya. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Baik, sebelum Bapak sampai ke sini supaya pas, silakan. Mau pilih yang mana? Silakan. Ayo, paskan. Nanti kita periksa jawabannya benar atau salah. Iya, gambar mana duluan? Iya, masukkan. Iya, bebek sininya punya paruh. Kemudian gambarnya masukkanlah. Mana gambar bebeknya? Masukkan. Iya, arahkan. Iya. Lanjut. Apa lagi? Kakinya berapa? Kaki bebek berapa? Tekan tanda panah ini. Iya. Ada berapa kaki bebek? Iya, ada 2. Lanjut, ciri-cirinya apa lagi? Hanya paruh aja yang ada. Ayo, 3, 2. Iya. Satu saja. Misalnya bebek aja. Apa ciri-cirinya? Ayo. Satu. Ya. 1 arahkan. Iya. Lanjut. Itu saja. Oke, silakan duduk. Waktunya habis. Kita cek ya jawabannya. Betul nggak? Betul. Iya, betul sekali ya. Baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2 sama caranya seperti yang dibuat teman sekalian tadi. Ya, kalian mau pilih gambar apa? Ada siput, ada kucing, dan ada lebah. Pilih mana? Arahkan ya. Iya. Ayo. Gambarnya paskan ke puzzle-nya ya. Arahkan lagi. Terus lagi. Kakinya berapa? Kaki kucing ada berapa? Ada berapa? Oke, sama-sama. Silakan duduk. Baik. Selanjutnya, kita percaya sekalian aja ya. Kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 dan lebah. Tinggal siput dan lebah. Pilih yang mana? Ayo, arahkan. Ayo. Mana? Maka otomatis kelompok keempat itu nanti yang tidak dipilih oleh kelompok 3. Kakinya berapa? Iya. Berapa kakinya? Satu. Iya. Arahkan lebahnya kemana? Arahkan lebahnya. Oke. Silakan duduk. Kelompok terakhir keempat. Ayo. Bagi kalian yang terakhir adalah si tinggal menaruh aja. Ayo cepat.
si kelinci ini ambil jalur ke paling cepat, ya kan? Ya, dengan menggunakan game ini. Bagaimana caranya? Dia belok dulu ke sini apa langsung? Iya, langsung ke arah jalan yang order. Baik. Lanjut. Kesimpulannya, coba baca dulu yang kuat Sesa. Kesimpulan kita hari ini. Iya, jadi komputasional ini adalah mencari atau menemukan solusi yang terbaik. Coba lihat gambarnya. Itu otak manusia, ya kan? Yang membuat robot. Jadi manusia yang membuat berpikir robot seperti manusia. Baik. Selanjutnya, coba tanya nih. Coba siap guys. Apakah yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Hehehe. Apa lagi? Siapa lagi? Oke. Iya, lebih mengerti dan jika bakal nanti kita akan belajar yang namanya AI untuk selanjutnya ya, untuk pembelajaran itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagian mana sih yang kalian sukai? Apa Rob? Iya, algoritma dan belajarnya pakai TV yang besar ya. Sebelumnya hanya pakai papan tulis, jadi langsung kita gamenya dengan menggunakan TV yang besar. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir.